Oke, jadi untuk untuk langkah percobaannya, polinomial ini langsung nanti diketik pada M-file. Nah, kemudian setelah diperoleh M-file nilai polinomialnya, maka kemudian ini ada, perintah pada percobaan. Langkah 1A ini ya, A1 untuk kode siklik N, K dibutuhkan generator dengan derajat polinomial tertinggi N-K. Tadi saya katakan ya, bahwa derajat tertinggi ini harus N-K. Nah, untuk kode siklik 7,4, berapa derajat polinomial generator tertinggi yang diperoleh? Maka kalau 7,4 berarti 7-4 yaitu 3 gini ya, jadi polinomialnya pangkat 3. Oke, kemudian sudah, setelah itu dicari metrik generatornya dengan perintah HG sikligen 7,P. P ini adalah polinomial generator yang di atas ini tadi, ya, yang ini. Nah, kemudian tadi kan P ini harus bisa membangkitkan metrik generator jika dia mempunyai pangkat tertinggi polinomialnya N-K. Nah, sekarang kita coba P-nya kita tetap gunakan struktur 7,4, makanya kita tulis dalam M-file ya nanti ya. Terus P-nya kita ganti. P-nya dengan P1. Jadi nanti kita inisialisasi habis ini tulis P1 sekian, P2 sekian, P3 sekian. Nanti kita cari H1, G1 sikligen 7,P1. Nanti G1-nya ada enggak? Kemudian P2 tadi ada ya, H2, G2 sikligen 7,P2. Maka G2-nya ada atau enggak? Dan nanti kita lihat ini proses ini digunakan untuk membuktikan apakah benar yang bisa membangkitkan metrik generator itu hanya polinomial yang berpangkat N-K, begitu ya. Kalau ini kan enggak N-K. Ini X pangkat 0, pangkat 1, pangkat 3, pangkat 4. Ini pangkat 4 polinomial tertingginya. Nah, P2 ini bisa enggak membangkitkan G nanti ya. Nanti supaya kita bisa membedakan G karena P dan G karena P2, maka nanti setiap kita berubah P, maka nilai ini dirubah, variabelnya dirubah. P1 kasih H1, G1, sikligen 7,P1 begitu ya. Jadi nanti kita tahu P1 ini bisa membangkitkan G1 atau tidak. Ini P2, nanti sini H2, G2, sikligen 7,P2 begitu ya, dan seterusnya. Jadi nanti yang mau yang mana dari P ini? Yang bisa membangkitkan metrik generator yang mana? Apakah nanti terbukti bahwa polinomial tertinggi harus N-K pangkatnya? Coba saya stop dulu screen-nya, saya buka MATLAB saya dulu. Ini MATLAB saya agak rusak ini kayaknya ya. Ini error ini, bentar ya. Nanti supaya kalian punya bayangan bagaimana kita membuat programnya di dalam M-file dan kemudian mengambil satu persatu dari oke ya. Jadi ini ya. Jadi kelihatan ya walaupun kecil, nanti dibesarkan rusak tadi seperti tadi ya. Sekarang saya biarkan aja dulu. Jadi nanti mulai dari sini siklik P siklik poli 7,4 ya. Kemudian G sikligen 7,P. Nanti ada P1, P2, P3,
Ini H1G1 P1 di sini ya, H2G2 P2 dan seterusnya. Nanti yang pada saat kita membuktikan di perintah itu tadi, perintah yang ini tadi, yang nomor 2 tadi, maka kita akan lakukan satu persatu untuk pengecekan. Kita kan bisa membuat contoh gini ya. Ini saya running. Kemudian di sini, di sini. Nah, ini saya tutup dulu biar tidak mengganggu. Contoh kalau kita akan melihat ini proses langkah ini ya, langkah ini A2 ini mencoba P ini tadi, maka kita bisa mencari dalam hal ini tadi ya. Oke, berarti saya ini P untuk membangkitkan G. G-nya bisa muncul enggak? Kita tinggal tulis G sini, oh G-nya ada gitu ya. Berarti bisa. Kalau saya sekarang pakai P1 ya. P1-nya saya gunakan, kemudian H1G1. Berarti nanti saya tanya apakah G1-nya ada atau tidak gitu ya. Kemudian saya running. Nah, G1-nya bisa muncul ini, tetap ada G1-nya ya. Berarti P1 ini bisa digunakan untuk membangkitkan matriks generator. Berarti P1 ini, berapa P1 itu? X pangkat 0, X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Memang benar, X pangkatnya, X pangkat 4-nya kan, koefisiennya 0, berarti tidak ada. Sehingga dia maksimum pangkat 3 gitu ya. Sehingga dia masih mau, karena 7,4 masih mau. Bagaimana dengan pada saat kita gunakan P2? Nah, di sini saya komen dulu. Kalau tidak juga enggak apa-apa, supaya enggak bingung aja ya di komen. Nanti saya gunakan yang H2G2 ya. Saya komen dulu. Nah, saya running lagi. Apakah G2-nya muncul atau tidak? Oh, ternyata enggak mau. The generator polynomial P cannot produce a cyclic code generator matrix. Jadi tidak bisa membangkitkan G2. P-nya ini. P2 tidak bisa membangkitkan G2. Berarti apa? Berarti P2 tidak bisa digunakan sebagai polinomial generator di dalam struktur 7,4 gitu ya. Karena memang kalau kita lihat ini ya, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4 terakhir polinomialnya. Sehingga dia di luar dari ketentuan yang ada ya. Kalau X pangkat 4 juga jelas tidak boleh digunakan untuk struktur 7,4 gitu ya. Terus bagaimana jika P3? Ya nanti kita coba lagi gitu ya. P3, jadi walaupun dalam satu M-file kita bisa melihat atau menanyakan apa saja di sini, tinggal kita gini ya. Sekarang juga coba saya clear dulu. Saya clear, kemudian saya running. Apakah G3 bisa? Oh, ternyata G3 juga tidak bisa dihasilkan dari polinomial P3 tadi gitu ya. Sehingga ini berarti tidak bisa. Kalau kita lihat P3-nya berapa? X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6. Maka dia tidak bisa membangkitkan G3. Jadi di sini intinya bahwa secara teoritis ini tadi benar. Pernyataan bahwa yang polinomial tertinggi maka pangkatnya harus n-k. Ini benar adanya gitu ya. Pada saat kita buktikan menggunakan ini juga sudah terbukti bahwa jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka polinomialnya tidak bisa membangkitkan matriks generator gitu ya. Nah, dari sini oke, nanti kalian buktikan juga apakah benar atau tidak. Tadi kan contoh ya, benar mencontohkan. Oke, setelah kita tahu bahwa secara teoritis kita tahu rambu-rambunya ya, bagaimana menggunakan sebuah kode siklik, maka kemudian kita lakukan atau kita gunakan untuk pengkodean ya. Jadi sudah tadi 7,4 kita gunakan di sini strukturnya. Kemudian kita bangkitkan pesannya kosong lah. Pesan ini pun nanti semua ditulis di dalam satu M-file ya, tidak ada yang dalam
command window ya. Pesan kita buat 0011. Kemudian di-encode-kan pesan tadi menggunakan siklik kode 7,4 menjadi code word. Di sini struktur kode N, K itu dia bisa mengkodekan minimum K bit, minimum ya, dan kelipatannya. Jadi kalau 7,4 itu bisa 4 bit, datanya bisa 8, bisa 12, bisa 16 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti minimum kalau kita gunakan 7,4, kalau datanya 4, maka nanti code word-nya jadi 7. Kalau datanya 8, maka code word-nya menjadi 14. Kalau datanya 12, maka menjadi code word-nya menjadi 21. Jadi jika bit datanya kita lipatkan, lipat 1, 2, 3, maka code word-nya juga ikut dilipatkan gitu ya, jumlah bitnya. Itu ciri-ciri dari struktur kode siklik ya. Sekali lagi, nanti kalau ada struktur N, K, maka minimum K bit gitu ya. Jadi kalau struktur 7,4 bisa untuk mengkodekan data bit data berapa saja? 4, 8, 12, 16 dan seterusnya kelipatannya ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana pola dari hasil pengkodean setelah itu nih. Kalau kita lihat pesannya adalah 0011. Jadi ini adalah parity-nya. 101 ini parity. Jadi kalau ditanyakan bagaimana pola dari hasil pengkodean, apakah kaitannya dengan struktur kode siklik? Ya tadi antara data dan parity berjejer tadi gitu ya. Cobalah mengulangi B1 dengan mengganti pesan menjadi MSG yang bitnya 0011. Jadi 5 bit ini ya. Jadi pesan tadi diganti dengan variabel MSG. Tadi kan pesannya 4 bit karena kita gunakan 7,4 ya. Sekarang tadi kan katanya 7,4 itu berarti hanya K bit dan kelipatannya. Jadi kalau 5 apakah dia bisa? Kita coba di sini. Jadi ini pembuktian teoritis tentang struktur N, K. Pesan yang bisa adalah K dan kelipatannya. Ini dicoba dengan 5 padahal strukturnya 7,4. Mau atau tidak? Nanti sekalian silahkan mencoba. Nanti kalau mengganti pesan ini dengan MSG 5 bit, nanti code word-nya jangan code word sama dengan ini, nanti bingung. Ini kode dari pesan atau dari MSG gitu ya. Nanti kasih code word MSG mungkin ya. Code word underscore MSG. Jadi nanti encode MSG 7,4 siklik, di mana MSG-nya adalah ini ya. Nanti kita akan tahu, oh ini code word dari MSG, code word dari pesan. Itu harus berbeda. Jadi semua variabel dalam satu M file tidak boleh ada yang sama. Jadi harus berbeda semuanya ya. Nanti kalau sama bingung, si MATLAB juga bingung mengeksekusinya. Kadang-kadang dia mengeksekusi kelihatannya tidak salah, tetapi tidak ada kesalahan, tetapi tidak benar. Karena yang dieksekusi variabel yang berbeda. Variabel yang sama tetapi maksudnya berbeda gitu ya. Contoh ini, kalau nanti ya MSG 5 bit, kemudian code word encode MSG 7,4 siklik. Bingung nanti code word-nya ini code word-nya siapa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini adalah proses pengkodean menggunakan encode. Setelah itu kita akan lakukan perintah decode untuk mengkodekan kembali. Siapa yang dikodekan? Ya code word tadi gitu ya. Ini dikodekan menggunakan siklik struktur 7,4 menjadi pesan terima. Ini ya. Nah, maka kalau di dalam MATLAB ini saya sudah punya untuk ini saya yang nanti tidak bisa diakses, maka kemudian di komen ya supaya tidak mengganggu proses jalan program di bawahnya. Pesan ikut buat pesan, pesan terima, decode dan sebagainya. Ini MSG 5, ini saya code word MSG, encode dan seterusnya ya. Jadi ini pesan terimanya juga pesan terima MSG. Kalau saya running, maka
saya running kembali ya. Saya running. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh. Ini sudah saya berikan nama sehingga saya tidak melihat programnya, saya sudah mengerti maksudnya apa ya. Jadi ini pesan yang dikirim 0011 ya. Kemudian code word tanpa error. Jadi ini code word-nya tadi belum diberi error ini ya, masih tidak ada error. Maka dari 4 bit pesan dikodekan menjadi 7 bit. Ini ya, ini code word-nya 7 bit. Kemudian dikodekan kembali menggunakan decode, maka menjadi 4 bit lagi. Sama, ini persis yang dikirim sama dengan yang diterima. Berarti tidak ada kesalahan, gitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya, ini. Yang ini adalah pesan yang dikirim, ini code word tanpa error. Ini saya coba beri error di code word-nya. Kalau code word itu harus pada error itu pada code word karena yang lewat kanal adalah code word ya. Jadi nanti di XOR-kan terhadap code word. 1 bit error yaitu di sini ini ya. Yang harusnya 0 dia 1 berarti ini error. Ya, error pada code word. Kemudian ini didecodekan. Ternyata satu kesalahan ini bisa diperbaiki oleh si klik. Buktinya bahwa pesan yang diterima ini sama dengan pesan yang dikirim. Jadi ini 1 bit error ini bisa diperbaiki oleh si klik gitu ya. Nah kemudian setelah itu kita ganti MSG 5 bit tadi ya. Kita kodekan menggunakan 7,4 ternyata code word-nya menjadi 14 ya. Nah kemudian setelah dikodekan kembali menjadi 8 bit. Nah kan berarti tidak sama. Pesan atau MSG yang dikirim tidak sama dengan MSG yang diterima. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa dikodekan menggunakan 7,4 karena salah. Kalau informasi 5 bit dikirim 5 bit, diterima 8 bit sudah pasti. Kalau itu sebuah suara itu sudah tidak jelas ya, suaranya tidak sama dengan yang dikirim pasti. Kalau itu sebuah teks maka sudah mungkin akan keliru, mungkin mengirimkan seandainya sebuah kata berita nasional sana, mungkin sudah menjadi tulisan yang tidak begitu lagi gitu ya, sehingga sudah pasti tidak bisa diterima sebagai informasi seperti yang dikirim ya. Artinya apa? Artinya bahwa 7,4 tidak bisa mengkodekan pesan di luar K, bit, dan kelipatannya gitu ya. Ini buktinya tidak sama. Seperti itu. Nanti kalian coba juga tentang semua itu oke ya. Nah ini code word bit 2 bit pesan ya. Otomatis di sini kalau hanya 4 bit pesan kemudian diberi 2 bit error, ya otomatis tidak akan mungkin bisa diperbaiki karena 50% ya. Nah, untuk memberikan 2 bit error, maka nanti pesannya jangan 4, dilipatkan. Jadi 8 bit ya. 8 bit pesan diberi 2 buah error, 2 bit error ya. Nah, nanti bagaimana? Kalau mau 3 bit error, kalau dari 8 kasih 3 mungkin masih mau diperbaiki. Kita coba lagi gitu ya, seperti apa. Dan sampai seberapa kemampuan sisi klik tadi bisa memperbaiki error. Paham ya? Jadi kalau 4 bit ya jangan diberi error 2 bit. Sudah pasti dia tidak mau. Terus nanti disimpulkan, oh 2 bit error tidak bisa diproses. Ya berarti tidak begitu. Kan pesannya belum dinaikkan gitu ya. Nah, jadi kita menguji struktur 7,4 itu dia sampai berapa persen bit error yang bisa diperbaiki gitu ya. Pada saat kita punya 4 bit data, 1 bit error bisa berarti 25% bisa diperbaiki ya. Bagaimana kalau 8 bit pesan? Saya tambah 2 error atau 3 error. Bisa enggak gitu ya? Terus nanti tambah lagi 12 bit data ditambah menjadi mungkin 5 bit error bisa enggak dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian setelah itu disimpulkan berapa persen error, bit error yang bisa diperbaiki.
hanya untuk khusus struktur 7,4. Jadi strukturnya jangan diganti ya. Struktur tidak perlu diganti, yang diganti adalah jumlah pesannya dan juga errornya gitu ya. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, ini sebagai contoh. Saya berikan data 8 bit. Ya. Tanpa error, maka dia mau. Artinya apa? Artinya kelipatan K tadi dia bisa digunakan gitu ya. Nanti ini tambah lagi error berapa dan seterusnya ya. Silakan dikembangkan sendiri sampai. Nah ini ya, ini untuk 8 bit 2 bit error masih bisa diperbaiki. Terbukti pesan yang dikirim sama dengan pesan yang diterima setelah diberi noise ya. Dan seterusnya silakan untuk dikembangkan sendiri supaya mendapatkan kesimpulan berapa persen tadi dengan data yang komplit gitu tentu saja ya. Nah, bagaimana cara memberikan error? Cara memberikan error dengan manual saja supaya kita tahu posisi bit errornya dan jumlah bit errornya ya. Sebagai contoh ini. Ya. Tambahkan error pada bit kelima pada code word. Caranya kita membuat metrik dulu, met array ya, membuat array dulu yang isinya 0 semua. Nanti di sini ini tergantung dari bit code word. Jadi nanti kalau kita beri data 8, code word-nya akan menjadi 16. Maka errornya di sini 14,1 gitu ya. Jadi array zerosnya 14. Jadi nanti silahkan ini diganti dengan N sama dengan length code word. Jadi sehingga nanti berapapun code word-nya akan sudah otomatis ya. Kemudian error pada bit 5 diberi angka 1 ya, tadinya 0 semua, ini diberi angka 1 sehingga menjadi seperti ini. Kalau ini nanti kita XOR-kan dengan code word, maka nanti code word-nya akan beda 1. Nah, di sini ya. Nih. Beda 1 bit di sini. Berarti ini yang sudah diberi error, ini yang belum diberi error. Oke. Nah, ini yang akan didekodkan. Bukan ini, tapi ini yang akan didekodkan. Yang sudah diberi error ya. Namanya adalah pada di code noise ya. Code noise yang didekodkan. Code noise yang didekodkan. Maka akan menjadi pesan kembali. Ternyata bisa diperbaiki kesalahan tadi gitu ya. Nah, inilah fungsi dari pengkodean kanal. Yang mana nanti kalau ada seperti ini salah jangan dicontoh ya. Ini kan cuma seperti ini. Code word dengan 3 bit error. Nanti terserah kalian berapa mau 1, 2, 3. Ini diganti. Jangan selalu pakai 3 bit error gitu ya. Nanti akan aneh gitu ya hasilnya. Oke. Nah kemudian nanti tugasnya adalah buat semua program dalam 1 M file. Mulai langkah A1 sampai C6. Dan buat program tambahan untuk tambahan error dengan jumlah bit error dan posisi bit error yang diganti-ganti. Jadi nanti dengan cara itu tadi menambah bit pesan, menambah bit error. Dan nanti keberhasilan sisi klik memperbaiki error, bit error, itu juga tergantung posisi bit errornya. Kadang-kadang bit posisi error kita berikan pada deretan parity, ada yang mau, ada yang tidak mau. Kita kan code word itu punya jajaran ada pesan dan parity ya. Nah, pada posisi parity kadang-kadang tidak mau ditambah dengan error. Tapi ada yang pada data, posisi data tidak bisa ditambah error. Ada yang dua-duanya bisa. Jadi nanti kalau seandainya saya nambah 2 error. Loh, 2 error dari 8 pesan kok enggak mau ya? Kita coba rubah posisi errornya. Mungkin tidak bit ke-5, bit ke-7 dan ke-1 atau ke-2 dan ke-4 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi keberhasilan sisi klik memperbaiki error. Jadi posisi error harus diganti-ganti supaya berhasil ya semaksimal mungkin, oke? Nah, apakah kira-kira sudah jelas tujuannya seperti apa?
Izin Bu bertanya. Iya, silakan. Izin berarti dari siklik ini untuk mempengaruhi hasil decode-nya itu apakah sesuai dengan MSG di awal itu berarti letak dari bit error dan jumlah bit errornya gitu Bu ya? Jadi gini, nanti percobaan kita pertama tanpa error dulu ya. Tanpa error. Kalau tanpa error kan sudah pasti pesan yang dikirim akan sama dengan pesan yang diterima, sudah pasti ya. Nah, kemudian nanti kita coba untuk tadi pembuktian siklik. Pertama dibuktikan pangkat polinomial tertingginya harus N-K. Tadi dicoba dengan PP tadi, P1, P2, P3 tadi gitu ya. Yang kedua nanti mencoba apakah benar kalau N, K itu datanya K bit dan kelipatannya. Ya. Kalau memang diganti di luar K, jumlah K, contoh MSG tadi 5, harusnya kan 4 ya, 4 atau 8 atau 12. Ini diganti 5 bit. Ternyata kan tidak kembali. Jadi pesan yang diterima tidak sama dengan yang dikirim. Berarti sudah pasti dia tidak berhasil pengkodeannya gitu ya. Nah, itu berarti pembuktian pengodean. Setelah itu baru penambahan error pada code word. Gitu ya. Nah, penambahan error bisa 1 bit, 2 bit, 3 bit, 4 bit, dan seterusnya. Nanti sampai kita mendapatkan kesimpulan berapa persen bit error yang bisa diperbaiki oleh siklik. Begitu. Ya. Karena 7,4 tadi bisa, datanya bisa K dan kelipatannya, maka tadi saya gambarkan, kalau kita punya data 4 bit, ya jangan diberi error 2 bit. Sudah pasti tidak bisa dibetulkan karena separuh atau 50% ya. Supaya kita bisa menambahkan 2 bit atau 3 bit, bagaimana? Nanti bit datanya kita lipatkan jadi 8 bit. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi nanti sampai mendapatkan kesimpulan si siklik ini struktur 7,4 itu bisa memperbaiki error berapa persen, begitu intinya. Ya. Sampai elek. Begitu kira-kira sudah bisa dipahami belum? Nah, coba sekarang bisa dimulai untuk membuat M-file di